Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Jadi ini pintu gerbangnya ataupun gapuranya yang ada di perbatasan antara Kalbar dengan Kalteng. Ya, Kalbar dengan Kalteng. Nginep di mana? PP, pulang pergi dari Sampit ke sini. Nanti balik lagi ke Sampit. Mau berapa lama kita? Satu kali perjalanan berapa lama? 6 jam. Berarti PP sekitar 12-an jam lah ya. Wah, ngapa enggak bablaskan sekalian ke Pontianak sana? Oh, besok kerja. Enggak jauh padahal di sana. Oh, sekolah. Ada yang kerja. Oh, gitu ya. Oke, ini kita mau lanjut jalan lagi untuk sampai ke kabupaten terdekat dari perbatasan ini kira-kira 2 jam lagi. Namanya Kabupaten Lamandau. Yuk, kita jalan dulu ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Isi ya. Dulu di Jawa Barat saya. Oh, dulu Jawa Barat. Ya. Asli daerah mana kamu? Sama. Timor Leste. Iya. Oh, Timor Leste. Iya. Berarti yang sekarang udah pisah itu ya, jadi negara sendiri. Iya. Oh, kamu Timor Leste. Iya. Sekarang tinggalnya di mana? Di Kalimantan. Bukan, maksudnya tinggalnya di Timor Leste atau di Kupang atau di NTT? Kalau tinggalnya di Timor Leste. Oh, di Timor Leste. Berarti kamu bukan orang Indonesia? Iya. Oh. Kalau abang nggak sih orang? Indonesia. Oh, Indonesia. Kalau yang ini orang Timor Leste. Iya. Ini kita berada di mana nih kalau boleh tahu di sini? Ini apa GCM? GCM. GCM maksudnya kecamatan apa, Bu? Kecamatan Lamando, Kabupaten Lamando. Oh, Kecamatan Lamando, Kabupaten Lamando. Kira-kira semacam ini jalanannya. Ini masih berapa lama lagi untuk sampai ke Kabupaten Lamandonya? Maksudnya ke kotanya? Lebih 1 jam. 1 jam, 40 menit. 40 menit lah. Iya gitu. Kira-kira semacam itu. Ini ketemu sama penjualnya, Ibu dari Jawa Timur. Ya Bu ya, di mana Bu namanya Bu? Jember. Nah ini ketemu sama warga orang dari Timor. Wah. Oke, ini kita masih berada di Kecamatan Lamandau, kira-kira sekitar 30 menit dari sini sampai ke ibu kota Kabupaten Lamandau. Jadi saya coba nerbangkan drone terlebih dahulu, saya lihat dari atas suasana jalanan yang ada di sekitaran sini.
Oke, ini kita udah sampai di ibu kotanya, ibu kota Kabupaten Lamandau. Ini ada tulisan Lamandau dengan gambar apa namanya tugu berupa gong kahaba gitu di depan situ. Oke, kita mau lanjut jalan lagi. Kita akan mencari penginapan terlebih dahulu di sini. Oke teman-teman, ini saya baru saja istirahat tepat di tengah-tengah kota Lamandau. Perkiraan tadi dari batas Kalbar dengan Kalteng itu kurang lebih sekitar 2 jam, 2 jam setengah lah sampai sini. Ini saya berhenti makan bakso di warung Bude di sini. Nah nanti mungkin untuk malam ini saya istirahat dulu di sini, nginep di sini. Kemudian besok baru dilanjutkan lagi jalan menuju ke ini Sampit ataupun nanti sampai terus ke Palangkaraya. Oke teman-teman, ini kita udah selesai persiapan untuk melakukan perjalanan kembali. Tadi malam nginep di sini di penginapan yang ada di tengah kota Lamandau, dan sebentar lagi kita akan melakukan jalan kembali menuju ke kabupaten menuju ke Palangkaraya, ya, dan menuju ke Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Oke, kita lanjut jalan menuju ke Pangkalan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini kita udah sampai di bundaran. Jadi saya dari belakang sana, dari arah kota Lamandau. Nah ini yang ke kanan masuk bisa sampai ke Sukamara. Terus yang ke kiri arahnya bisa sampai ke Sampit, sampai ke Palangkaraya. Kita belok ke kiri menuju Palangkaraya. Ini kita usahakan untuk isi bensin terlebih dahulu di sini kalau dibuka. Ya, ini udah menjadi pemandangan yang tidak asing bagi kita di Kalimantan. Kalau udah namanya pom bensin biasanya ketemu dengan antrian mobil yang panjang. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di perbatasan ataupun di pintu gerbang selamat jalan dari kota Lamandau atau Kabupaten Lamandau. Nah seberang sana nanti kita akan menemukan kabupaten, namanya Kabupaten Pangkalan Bun. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ya, jadi sedikit repot hasil perjalanan saya dari keluar kota Lamandau sampai sini ini. Untuk jalannya wah lumayan sedikit kurang mengenakan, banyak benjolan-benjolan, banyak lubang-lubang gitu. Ini masih jalur Trans Kalimantan atau lintas Kalimantan, tapi memang keadaannya yang kurang bagus gitu. Udah kayak gini modelnya. Dan di sebelah sana itu banyak yang udah rusak. Oke, kita lanjut jalan. Oke, jadi ini udah sampai di simpang Pangkalan Bun. Kita mau masuk ke pom bensin terlebih dahulu.
Kosong Pak? Masih bongkar. Oh masih bongkar. Ini kalau ke sini kemana? Sana Panganbon. Pangkalan Bun. Kalau ke sana yang ke Sampit atau Panglangkaraya ya? Oke, makasih. Ini karena bensinnya masih kosong, masih dalam apa namanya penurunan. Kita lanjut jalan lagi. Nah ini, yang ke kiri ini ke Pangkalan Bun. Kita arahnya ke kanan sana. Oke, jadi teman-teman kita udah sampai di Kecamatan Pangkalan Lada, masuk Kabupaten Pangkalan Bun. Ya, Pangkalan Bun kan? Masuk Kabupaten ke Pangkalan Bun. Jadi kalau hasil perjalanan saya dari perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah untuk sampai sini perjalanan jalannya akan lebih terasa bagus itu dari antara perbatasan Kalbar dengan Kalteng menuju ke Lamandau. Nah, setelah Kabupaten Lamandau kita keluar, selama jalan itu jalannya akan terasa lebih gimana ya, berbeda. Banyak lubang-lubang, banyak gundukan-gundukan, dan di situ kita diusahakan untuk hati-hati untuk melintasi jalan dari Kabupaten Lamandau sampai ke Simpang Pangkalan Lada. Jadi tadi kita udah sampai di Simpang Pangkalan Lada, yang ke kanan menuju ke Pangkalan Bun. Ya, kota Kabupaten Pangkalan Bun. Kemudian ini yang ke kiri kita akan menuju sampai ke arah Sampit atau bisa sampai ke arah ke Palangkaraya. Ini kita istirahat dulu di sini. Perjalanan dari Kabupaten dari Kabupaten Lamandau ke sini kurang lebih sekitar 1,5 jam atau sampai 2 jam. Jadi kalau misalkan tadi jalan yang kita lewati di di Lamandau ke sini itu lumayan bagus, saya rasa tidak akan selama ini. Mungkin ya cukup 1,5 jam udah sampai di Simpang Pangkalan Lada, begitu. Oke, kita istirahat dulu di sini sambil menikmati es campur di sekitaran jalan yang menuju ke arah Sampit. Perkiraan dari sini ke Sampit masih menempuh waktu sekitar 4 jam ya Mas? Sekitar 4 jam lagi dari sini ke Sampit masih 4 jam lagi. Oke, kita ini melewati Kecamatan Pangkalan Lada. Di sebelah kanan kita ini adalah rumah-rumah warga transmigrasi di tahun 1983. Ya, jadi kanan kiri ini adalah rumah-rumah transmigrasi yang sekarang sudah berkembang pesat, sedikit banyak menjadi sebuah kota kecil begitu kira-kira. Oke, ini dari perjalanan di perbatasan Kalbar sampai ke sini, itu saya baru bisa menemukan pom bensin yang ada bensinnya, itu pun yang Pertamax 50. Ya, itu pun yang Pertamax. Yang Pertalite nggak ada ya? Pertalite lagi bongkar. Jadi di setiap perjalanan tadi pas di simpang menuju ke Pangkalan Bun juga saya masuk itu Pertalite lagi di perjalanan. Ini baru ada yang standby, maksudnya udah ada siap untuk dibeli, itu yang pertama. Oke. Ya. Ya, ini kita baru sampai di Pangkalan Banteng, SPBU Pangkalan Banteng. Oke, jadi teman-teman, kita udah sampai di perbatasan antara Kabupaten Kota Waringin Barat menuju ke Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini ada pintu gerbang ataupun gapura yang lumayan besar. Jadi ini kita akan meninggalkan Kabupaten Kota Waringin Barat. Oke, kita lanjut lagi.
Oke, teman-teman, akhirnya kita udah sampai di tengah kota Sampit. Ini yang di belakang kita adalah Monumen Perdamaian. Nanti kita akan lihat secara dekat seperti apa bangunannya. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di kota Sampit, pas di depan tugu ataupun monumen perdamaian atau monumen Tugu Perdamaian yang ada di tengah-tengah kota Sampit. Jadi monumen ini atau tugu ini mengingatkan kita akan tragedi di beberapa tahun yang lalu antara suku Dayak dengan suku Madura. Nah, ini dibuatkan semacam ini mungkin kedepannya supaya akan terjadi kedamaian, supaya tidak akan terjadi lagi yang namanya gesekan antar etnis atau antara suku yang ada di Indonesia. Kita berharapnya semacam itu. Intinya sesama suku, sesama bangsa kita harus saling hormat menghormati, harus saling mengasihi dan bisa menjaga perdamaian sehingga kita akan mengalami indahnya kebersamaan. Begitu kira-kira, dan nanti dari sini di tengah kota ini kita bisa lanjut lagi menuju ke Palangkaraya. Ini yang di sebelah sana. Itu yang kita jalannya dari Kalimantan Barat, itu melewati jalur Trans Kalimantan. Nah, nanti yang ke arah sana itu menuju ke Palangkaraya, dan ini ada lagi jalan yang menuju sana, itu menuju ke pasar ataupun kota Sampit, gitu kira-kira. Oke teman-teman, kita udah sampai di gerbang atau Gapura Selamat Jalan Kota Sampit. Ada tulisan di sebelah sana, Selamat Jalan Sampit Kota Mentaya. Oke, jadi kondisi perbatasan ataupun gapuranya kurang lebih semacam ini. Dari sini untuk sampai ke Palangkaraya itu butuh waktu sekitar 3 jam lagi. Oke teman-teman, selamat pagi. Ini tadi malam kita nginep di sini di penginapan yang ada di daerah kota Palangkaraya. Ya, biarpun mungkin masih ada sekitar 6 km atau berapa gitu katanya. Itu untuk bundaran yang ada di tengah kota itu, dari sini mungkin perkiraan sekitar 6 km. Nah, jadi perjalanan kemarin yang dari Pangkalan Lada itu Pasimpang menuju ke ibu kota Kabupaten Kota Waringin Barat, namanya Pangkalan Bun, menuju ke perbatasan antara Kota Waringin Barat dengan Kota Waringin Timur. Itu terasa kayak kita berada di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Jadi kanan kiri itu jalan lurus terus, kemudian kanan kiri jalan itu penuh dengan pemukiman warga penduduk. Jadi
kalau misalkan ada apa-apa di jalan, misalkan banyak bocor atau kehabisan bensin, itu di sekitaran situ masih nyaman untuk mendapatkan pelayanan. Nah, kemudian selanjutnya setelah ada pintu gerbang ataupun gapura perbatasan antara Kota Waringin Barat ke Kota Waringin Timur, itu kita akan melewati jalanan yang sebagian kita akan melewati jalan yang ada di atas jembatan, tapi bawahnya bukan sungai, bawahnya itu rawa gitu. Jadi banyak kita melewati jembatan panjang gitu, tapi bawahnya itu rawa gitu. Ini asik jalanannya, cuman sayang karena saya ngejar waktu juga, pas kebetulan juga drone-nya kayaknya udah mulai kurang ada berkurang baterainya, akhirnya saya nggak menerbangkan drone. Sampai akhirnya menuju ke Sampit, itu jalanannya lumayan bagus, nyaman. Tapi setelah tadi yang saya sebutkan ada kayak semacam jalanan di atas rawa, itu jembatan yang ada di atas rawa, itu kita udah melewati jalan yang jarang pemukiman penduduknya. Sampai akhirnya kita ketemu dengan tugu perdamaian ataupun apa ya, itu kayak semacam tugu yang mengingatkan adanya tragedi Sampit Madura zaman waktu dulu. Monumen perdamaian, namanya monumen perdamaian. Nah, dari situ menuju ke Palangkaraya, ini jalannya akan lurus terus. Tapi nanti kalau ada jembatan sedikit itu kayak agak sedikit tinggi gitu jalannya. Nanti sebentar lagi ada jembatan yang tinggi, tapi jalan itu relatif lurus dan jarang kita menemukan kayak lubang-lubang. Nah, setelah itu sampailah saya sampai di Kota Palangkaraya ini, tapi karena udah kemalaman, kita melewati kayak Kasongan juga ya. Kemarin tuh sekitar jam 5 sore itu kita melewati Kasongan namanya. Saya kurang tahu persis, itu kayak semacam kabupaten gitu. Terus akhirnya sampai sini sekitar jam setengah 7 atau 6 lewat lah sampai sini. Akhirnya saya mendapatkan penginapan ini sekitar 5 km dari pusat kota. Ya, tapi ini kita udah sampai di daerah Kota Palangkaraya. Kita langsung lanjut jalan lagi. Nih lumayan enak di sini. Tadi malam saya dapatkan tempat ini seharga 150, tapi ada AC-nya, kamar mandi di dalam, kemudian bednya juga lumayan bagus. Ini yang single bed untuk 1 orang. Keren. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini kami habis melakukan perjalanan kurang lebih baru sekitar 5 menit ya dari tempat penginapan, terus isi ganti oli terlebih dahulu di bengkel ini. Punyanya Mas ini ya, punyanya kamu. Jadi tadi saya udah ngobrol banyak, ternyata bahasa yang di sini kalau menyebutkan kata iya itu mengatakannya enggih gitu ya. Enggih dalam bahasa bahasa Banjar. Oh, jadi sini Kalimantan Tengah itu masih banyak yang menggunakan bahasa Banjar begitu. Oh, saya pikir Kalimantan Tengah punya bahasa sendiri. Punya juga campur, Pak. Campur. Kadang-kadang orang Dayak lagi bisa bahasa Banjar. Nah, tadi diceritakan juga sama Masnya kan, kayaknya saya mau menuju ke bundaran seperti yang saya katakan tadi. Rencananya mau lihat bundaran karena ikonnya itu katanya di bundaran itu ya. Dan ternyata di bundaran ini sekarang lagi direhab, lagi dibetulkan, jadi ditutup. Kita nggak bisa lihat ke sana. Nggak apa-apa, yang penting nanti kita akan melihat di sisinya, nggak apa-apa ya kayak gitu. Oke, kita lanjut jalan.